Oke, kita akan coba ngeprint file yang baru. Jadi sebelumnya ini kan yang sudah saya buat waktu itu. Jadi daripada dibuang, daripada nggak kepake itu taruh-taruh lama-lama juga dibuang. Mendingan saya pasang buat ini, buat spacer. Jadi dia supaya ngoncinya lebih kuat. Jadi ada bagusnya juga itu spacernya, ada bentuknya. Oke, ini hasil yang saya print pakai alat ini, pen 3D. Jadi sekarang saya akan print yang di belakang sini. Nah, yang di sini saya akan print untuk ngunci siku. Jadi supaya ada penahan di sini. Oke, kita akan coba langsung print. Sebentar, sebelumnya saya akan setel. Jadi untuk menyetel alat pen 3D ini, kita patokannya pakai papan PCB. Jadi papan PCB setebal ini berapa ya? Coba saya ambil itunya, pengukurnya dulu sebentar. Kita ukur ini di posisi 0 dulu, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Jadi ini kita ukur 1,4 mili ya. Jadi patokannya ini diturunkan sampai mentok di sini. Oke, sudah mentok, baru kita keluarkan. Nah, oke, sudah. Dari sini kita akan mulai ngeprint. Oke, sebelumnya saya akan kasih lihat dulu dia gambarnya seperti ini. Jadi dipastikan setelah kita edit, sebentar saya akan zoom dulu. Nah, dipastikan setelah kita edit ada gini, ada jarak, ada ini ada layernya, maksudnya ada lapisannya. Ini saya kalau zoom kegedean dia nggak kelihatan. Nah, jadi dia kayak gini, berlapis-lapis dia ada lapis-lapis sampai atas. Berarti menunjukkan dia udah ada lapisannya, berarti udah benar ini. Oke, kalau udah ada gini kita udah bisa langsung ngeprint. Kita coba ngeprint. Oh iya, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ininya. Di sini kan dia posisinya posisi itunya di sini, bukan di home. Kalau di titik home dia ada di sini. Jadi kita harus menekan ini dulu. Return to home. Return to zero. Nah, jadi dia udah masuk ke sini. Nah, dia udah di sini. Berarti udah oke. Udah itu reset zero. Yang ini. Kita tekan ini reset zero. Nah, habis itu udah siap ngeprint. Nah, sebelumnya kita cek lagi karena kita udah return zero, ini kemungkinan dia tuh, berarti dia turun ke bawah dia. Kemungkinan dia agak turun soalnya ini kan setiap kali nyalain dia posisinya nggak di zero. Jadi kita naikkan dulu, turunkan lagi sampai mentok, sampai ini nggak bisa bergerak. Nah, sampai ini agak kasar. Nah, baru kita lepas. Oke, berarti udah pas di situ. Langsung kita bisa mulai. Saya akan play dulu, langsung menyalakan mesinnya. Oh, sebentar. Ini masih belum, panasin dulu. Sebentar, saya akan panasin dulu sampai dia itu. Saya pause dulu videonya biar dia udah siap, baru itu, biar nggak kelamaan videonya. Kalau udah siap, filamen udah masuk baru. Ini kan masih belum siap nih. Jadi saya akan itu dulu, panaskan dulu biar siap, nanti tinggal mulai. Oke, sekarang sudah siap. Nah, ini saya setel dulu ke 200 deh. Soalnya ini PLA plus dah. Jadi PLA plus harus di atas 200. Oke, sudah siap, tinggal print. Tapi saya pikir-pikir ini kemungkinan dia nggak bisa nempel, jadi saya akan itu dulu deh, tempelkan sesuatu supaya dia bisa menempel. Saya akan naikkan dulu ininya. Saya akan pakai lakban biasa dulu.
lakban dia itu pakai double tip biar dia nempelnya kuat. Kita coba, mudah-mudahan bisa nempel. Tes lagi. Sebelumnya kita paskan dulu sini. Ini sebentar, keluarin dulu, nanti dia standby. Kalau enggak dia standby dia. Bukan pen plotter, bukan standby, nanti dia keluarin filamennya kalau nggak dipakai selama berapa menit. Kita paskan dulu. Oke, sudah pas. Kita keluarkan. Aduh, sudah susah keluar ini. Ya sudahlah, pakai ini aja kalau gitu printnya. Mudah-mudahan di sini bisa. Kita sini posisinya di home. Home-nya di sana. Oke, berarti saya harus setel lagi, harus digeser lagi ke sini home-nya. Oke, sudah home. Oke, siap-siap kita ngeprint. Mudah-mudahan nempel ya. Tidak nempel dia. Oke, kita langsung mulai. Nah, kalau double tip langsung nempel dia. Untuk yang dasarnya, lapisan dasarnya udah lapisan ketiga. Nah, nanti tinggal yang naik ke atasnya. Ini saya setting yang lambat biar dia hasilnya lebih halus. Saya masih belum dapat yang settingan yang kecepatan yang lebih cepat dari sekarang. Masih belum, itu belum saya tes. Sebenarnya bisa aja bikin lebih cepat, tapi nanti setelan ininya, setelan extruder untuk filamennya keluarnya harus lebih cepat juga. Kalau gerakan mesin cepat, ini juga harus diimbangi dengan filamen yang turun. Jadi harus pelan-pelan di setting aja sendiri biar nanti dapat settingannya. Nah, kayak gini saya udah tandain settingannya. Kalau ini settingan untuk kecepatan 100.000 punya fit rate. Nah, sekarang dia mau lapisan ke atasnya. Dia bentuk siku L. Oh, saya ada programnya saya ada kesalahan. Seharusnya coba saya kasih lihat dulu. Ini kesalahan saya di sini. Jadi saya akan matikan mesin sebagai secara manual. Nanti udah lapisan ke atas sini, dia malah turun ke bawah sini. Jadi kemungkinan bisa nabrak ini. Seharusnya dari paling atas ini langsung turun ke bawah sini.
ini ada kesalahan, nanti sampai sini saya langsung matikan secara manual biar nggak nabrak mesinnya. Oke. Jadi saya lupa pindahkan ke sini, jadi programnya saya lupa di setting ke sana. Kita sampai di sini, kita lanjut printnya. Nah, nanti setelah udah sampai yang tadi atas, saya akan matikan secara manual. Nah, ini udah lapisan terakhir. Nah, saya akan matikan di sini biar nggak itu, manual aja matikannya. Karena program saya error, program saya lupa di setting. Ini agak tadi ketarik, saya katakan dulu mumpung lagi panas. Oke, hasilnya seperti ini. Bentar, tunggu dia dingin dulu. Jadi saya akan kasih tahu lagi, ini yang tadi seharusnya kalau udah lapisan terakhir dia langsung ke sini, baru turun ke bawah, ke sini, ke home lagi, kalau nggak ke pinggiran lagi. Nah, karena ini saya lupa pindahin ke home, jadi dari sini dia balik lagi ke sini. Jadi posisinya home saya itu ketinggiannya seharusnya 89 mili. Ini ketinggiannya saya lupa diganti ini. Jadi terakhir saya sini, saya kan ini kan sistem G-code-nya, kodenya kan kita copy paste. Jadi yang ini ada yang saya lupa ubah. Jadi sambil belajar aja kita. Ini saya lupa ubah ke posisi 89 mili. Nah, ini paling akhir kan, paling atas kan 89 mili. Jadi kita harus lebih dari 89 mili, 90 mili baru ke home. Pindah ke sini baru langsung ke home. Itu yang harus saya ubah. Oke, ini udah kering, udah dingin. Kita lihat hasilnya. Nah, ini nempelnya kuat, ini berarti harus pakai double tip. Nah, ini bisa dipakai berulang-ulang, ini masih panas juga nih. Hasilnya seperti ini. Yang ini agak kasar karena saya mungkin gerakannya terlalu lambat atau bagaimana. Ini masih bisa disetting. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti ini saya tinggal kasih bolong 2, udah itu langsung pasang di sini. Jadi ini saya kan harus ada, mana tuh, nah ini saya kan ada buat nahan ini kan, dari sini aja. Jadi yang ini sebentar, saya fokus dulu. Ini saya buat nahan tiang ini. Nah, jadi tiang ini saya harus nahan gini biar dia lebih kuat ya. Soalnya ini kan ini pakai tiang tunggal. Jadi langsung jet aksisnya dari bawah sini langsung naik ke atas ini. Ini jet aksisnya. Seharusnya pakai di sini tiang ganda. Kalau tiang ganda kan lebih kuat. Jadi kiri kanan tiang ganda lebih kuat. Karena ya saya rakitnya ya secepat mungkin dan semurah mungkin sesuai budget. Jadi kita pakai tiang tunggal. Jadi tiang tunggal ada kelemahan. Nah, jadi kelemahannya di sini. Nah, ini otomatis dia keluar. Dia otomatis keluar kalau nggak dipakai. Jadi kalau misalnya ini kelemahannya tiang tunggal ini, kalau misalnya ini kan saya kan buat pakai drilling, ini satu mesin bisa 4 jenis kan, bisa CNC router, bisa pen plotter, bisa laser, terakhir bisa ini, bisa apa sih, 3D printer. Nah, jadi karena bisa banyak jenis, makanya saya itu pakai yang bisa setinggi mungkin ininya, tapi semurah mungkin biayanya. Nah, jadi saya pakai drat ini, pakai as drat buat naik turun. Nah, kayak gini buat naik turun ininya, pen plotternya. Nah, ini kan bisa naik turun tuh. Nah, jadi dari sini, dari as drat ini, jadi penahannya pakai ini, penahannya hanya satu, jadi langsung sambung ke ini X aksis punya NEMA motor step.
stepper motor. Oke, jadi sudah jadi hasilnya seperti ini. Tinggal dipasang di sini. Nah, jadi rencananya saya mau pasang ke sini. Ini langsung dikunci nih, biar lebih kuat ya. Nah, oke, sudah jadi semuanya. Jadi saya akan tinggal ubah aplikasinya, itunya program G-code-nya. Oke, kita akan persiapkan ini 3D pen-nya. Sudah selesai ini. Dia loading filamennya. Jadi udah selesai, kita akan mengeprint yang ini, gambar bunglon. Mudah-mudahan kali ini printnya langsung bagus, nggak ada yang error. Karena saya buat gambarnya buru-buru juga, masih belum diperiksa dengan teliti, tapi semoga aja nggak ada masalah. Nah, ini filamennya udah keluar tadi, keluar sedikit, kita buang dulu dikit. Nah, siap-siap kita akan mulai. Kita return dulu ke home, habis itu baru reset, habis itu play. Oke, mulai. Semoga saja tidak ada masalah. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Saya mundurin aja lah. Hasilnya seperti ini. Ini kalau gambarnya besar, mungkin jelas dia. Soalnya ini gambarnya kecil, jadi ini ngumpulnya di sini. Jadi pasti di detail di sini, di apa, buntutnya dia kan muter-muter. Nah, di sini jadi kayak ketutup semua, padahal ini ada detailnya. Ini juga ada detailnya nih sebenarnya. Ini ada ini apa, matanya sini ada apa ya, kayak kerutan-kerutannya. Jadi karena ini gambarnya kecil, yang jadinya kayak gini. Oke, tapi kalau saya bikin gambar yang besar mungkin bisa. Nanti saya buat gambar lagi yang besarnya. Oke, sementara pakai gambar sementara gambar ini dulu. Kita coba buka. Oh, langsung dilepas aja, bisa gak? Oke, keras. Kita buka aja lah lemnya. Ini pun bisa. Nah, setelah ini kan kita bisa cabut jadinya. Oke, jadinya kayak begini hasilnya. Nih bunglonnya. Bunglonnya nggak jadi, soalnya terlalu kecil. Nozzle-nya kan kecil, nozzle-nya kan besar, lubangnya lebih besar dari printer 3D yang asli. Kalau nozzle yang printer 3D yang asli, dia nozzle-nya 0,4 kalau nggak salah. Kalau ini nggak tahu, saya belum ukur nih. Ini sekali keluar aja nozzle-nya banyak nih. Tinggal saya putus. Ini sebenarnya ini buntutnya sebentar. Ini sebenarnya buntutnya, detailnya ini. Detail buntutnya karena nozzle-nya besar, gambarnya kecil, dia muter-muter di sini jadi ketutup semua. Oke, saya akan ubah dulu gambar yang besar. Nanti yang besarnya saya akan coba print lagi. Nah, ini otomatis dia keluar dulu nih. Otomatis dia keluar ini filamennya. Kalau udah nggak dipakai. Oke, udah keluar semua. Saya akan ubah dulu gambar yang besar dulu. Oke, ini kita akan gambar yang besar. Nah, jadi yang tadi kan kecil, hasilnya kurang maksimal karena dia sekali keluar kan banyak. Ini yang mana sih? Oh ya, ini. Jadi dia ngumpul di satu tempat tuh. Ini karena gambarnya kecil. Coba kita gambar yang besar. Jadi aslinya seperti ini. Nah, jadi nanti kita langsung gambar di sini. Ukurannya 196 mili, berarti 19 cm kali 16
cm. Nih, 16,8 cm. Kalau ini kan mili kan 168. Oke, kita akan mulai. Mudah-mudahan kali ini hasilnya detail-detailnya kelihatan. Kita mulai langsung. Oh, di home dulu sebentar. Saya return ke home dulu. Terus ini nabrak nih. Saya mundurin dulu, dia home-nya di sana soalnya. Home masih kurang. Sana lagi. Oke. Nah, home-nya di sini. Oke, berhenti di situ. Belum. Dia udah mulai. Oke deh, biarin dah. Dia pada kurang turun ke bawah ini. Tapi nggak apa-apa lah. Saya tadi belum diatur bawahnya. Tadi kurang ke bawah karena udah mulai, udah biarin lah. Itu juga oke lah, masih nempel dia. Nah, kalau ini kan gambar detailnya kelihatan tuh. Ini kakinya tuh. Kakinya lagi ngejepit batang pohon, kelihatan ya. Kalau yang tadi kan kecil nggak kelihatan. Saking kecilnya, karena gambarnya kecil, udah itu filamen yang keluar banyak nih. Sekali keluar segini tuh, sebesar ini. Berarti agak boros juga nih filamennya. Sampai atas. Mudah-mudahan nggak lepas yang di atas. Tadi saya aturan mau di sini ini, karena saya salah pencet, saya pencet play tadi. Harusnya di stop dulu, diatur home-nya dulu. Karena udah terlanjur, mudah-mudahan ini nempel deh. Ini agak rawan ini, bisa lepas nih. Tapi kalau dilapis dia mungkin kuat. Ini saya tahan aja biar dia nahan dia. Yang penting di sini udah ada yang nahan, atasnya berarti udah aman. Sini ada yang nahan, udah aman. Bagusnya di printer 3D yang CNC ini, dia framenya besar sekali tuh. Nah, ini aja masih bisa lebih besar lagi ngeprintnya tuh. Ini bisa print besar sekali gambarnya. Ini aja udah besar. Di belakang masih bisa tuh. Jadi bagusnya di sini. Kalau printer 3D yang sekarang ini kan kecil. Kalau yang besar ada puluhan juta itu, 30 juta. Kalau ini cuma berapa juta udah bisa print yang besar. Jadi kelebihannya di situ. Udah itu kita bisa bikin sendiri, bisa di upgrade begitu. Saya pakai pen 3D. Pakai pen 3D bisa untuk print 3D. Nah, udah itu bisa sekaligus itu juga tuh CNC router. Ini ada dinamonya. Jadi ada banyak kelebihannya. Nanti kalau ada yang agan-agan yang pada tertarik, silahkan bisa bikin sendiri. Ada video saya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi cara membuat printer 3D pakai pen 3D. Jadi lengkap semua. Jadi ada juga kalau yang mau beli frame-nya, ini saya ada jual nih frame ini. Jadi frame ini udah presisi sekali masuk langsung pas dia sama pen 3D-nya. Jadi nggak perlu dikunci-kunci lagi. Tapi sini juga disediakan lubang untuk buat kunci baut biar lebih kenceng. Kalau mau kunci nggak apa-apa. Jadi tinggal beli itu, terus dari itu beli seal untuk mengaktifkan pen 3D-nya. Jadi tinggal beli itu, udah
bisa jadi mesin CNC Anda bisa berubah jadi mesin printer 3D. Cara bikin gambarnya gampang lagi, tinggal copy paste doang. Ada cara gambar bikinnya, nanti saya ada di video yang lain. Saya akan masukkan juga di deskripsi, atau silakan cari aja di channel-channel saya video-video yang lain, cara buat printer 3D dengan pen 3D, ada situ petunjuknya lengkap. Jadi tinggal ikuti caranya, dijamin pasti bisa. Ini kalau saya print agak tinggian dikit segini, nah nanti di bawahnya saya kasih apa itu, kasih fiberglass atau apa gitu. Jadi warna susu, tinggal masukin lampu LED di sini beberapa biji, udah jadi lampu tidur. Nah ini lapisan kedua nih, ini lapisan kedua. Saya bikin 3 lapis saja soalnya ini lumayan boros ini. Yang sekali ngeprint keluarnya gede gitu, lumayan ini borosnya. Kayaknya saya cuman print 3 lapis saja biar lebih kuat, biar nggak londoy-londoy. Nanti saya tinggal nanti coba lihat, kalau mau ditambahin saya bisa tambahin satu lapis, beberapa lapis lagi biar bisa buat yang lain, tapi ini 3 lapis sudah cukup lah. Ini kan kecepatannya kecepatan yang biasa. Ini bisa diatur kecepatannya jadi lebih cepat. Kita tinggal atur di program. Tapi untuk kecepatan yang lebih cepat, ininya juga diatur. Extrudernya di sini kita atur lebih cepat. Tinggal geser ke atas saja. Jadi disesuaikan. Kita tes dulu satu gambar yang biasa. Kalau pas filamen yang keluar sama kecepatannya pas, nah langsung ditandain. Kalau saya tandain di sini. Jadi ini bisa diatur kecepatannya, tinggal diubah aja di gambar, di programnya. Sebenarnya ini saya tadinya mau saya isi itu, tapi kan karena gambarnya besar, wah ini mah boros sekali filamennya. Jadi kalau untuk bikin 3D, nah kalau ini kan 3D, ini kan kalau yang gambarnya kayak muncul keluar, ini kan gambarnya gini, nanti yang gambar kedua lebih kecil. Jadi yang lapisan yang kedua ini, yang pinggir list ini kita kecilin dikit, jadi di dalamnya nanti makin naik makin kecil ya kan, jadi membentuk misalnya kayak gimana ya, seperti contohnya kan gini, kalau mau bikin bulat kan, jadi kan dari bawah di sini, ini kalau mau bikin bulat begini, jadi kan dari bawah kan begini, nanti makin ke atas makin kecil gitu. Jadi dia makin kecil baru melengkung, dia bentuknya melengkung baru bisa 3D. Jadi dimainkan di itunya, mainkan di programnya. Boros juga tuh. Ini saya udah berapa kali putar ini, cuman dapatnya hasil segini. Ini filamen ini agak boros, tapi kalau misalnya saya ada cara ganti nozzle-nya, jadi ganti yang 0,4, kalau bisa diubah dari ini
pen 3D nya saya ubah jadi nozzle yang kecil, kemungkinan nanti hasilnya bisa sama persis seperti printer 3D yang asli. Kalau ini agak boros, bener-bener boros dia besar dia nozzle-nya, lubang nozzle-nya maksudnya. Nah ini udah lapisan kedua, tinggal satu lapis lagi udah selesai. Saya cuma bikin 3 lapis biar cuman sampel aja. Sebenarnya gambar ini sih nggak berguna sama sekali, saya buat apa juga nggak tahu ini. Tapi untuk pemirsa sekalian, saya akan coba print seperti ini biar tahu loh, ini loh hasilnya dari printer, dari pen 3D biasa bisa jadi hasil yang rapi seperti printer 3D asli. Nah, jadi yang seperti saya maksud ini, misalnya kita mau bikin 3D, dia bentuknya ada bentuk gitu. Kalau ini kan datar. Nah, tinggal nanti ini gambar yang list ketiga, ini layer kedua. Lapis ketiga masuk ke dalam sini. Jadi dia agak tinggi tapi masuk. Terus layer keempat sini. Ini masuk gini. Jadi kan membentuk, jadi dia begini. Bulat ya. Jadi ke atas dia ada membentuk itunya. Bentuk binatangnya. Jadi ada bentukan 3D-nya dari begini. Tinggal diubah kok gambarnya di programnya. Kalau udah tahu dasarnya gampang. Nanti bikin mau tinggal dikreasiin. Mau bikin apapun bisa. Yang saya suka dari sini setelah saya lihat-lihat, wah ini mantap ini kalau mau bikin gambar besar, bener-bener bisa besar sekali ini gambar tuh. Ini aja udah 20 cm nih. 20 cm tuh. 20 cm kali 16 cm. Ini gambar aslinya 20 kali 16 nih. Nah, ini masih masih besar lagi nih. Ini frame-nya besar sekali. Tuh. Pakainya microcontroller itu Arduino Uno tuh. Ini Arduino Uno, saya nggak pakai RAMs. Biasanya kan printer 3D kan pakai RAMs, sama microcontroller Arduino Mega. Kalau ini saya Arduino Uno. Nah, bentar lagi habis. Akhirnya selesai juga. Ini kenapa jalan 2 kali? Karena ini listnya. Jadi di gambarnya memang ada list nih. Coba saya kasih lihat ya. Nah, di gambarnya ada listnya. Mana? Nah, ada listnya tuh. Jadi dia jalan 2 kali tuh. Ini sebentar. Kameranya nggak fokus nih. Ada listnya tuh. Jalan sekali, terus jalan kedua kali. Jadi bisa lebih detail. Jadi ada listnya. Ini jalan 2 kali ini. Jadi ini sebenarnya bukan jalan 2 kali, ini listnya. Tuh, ini kan ada jalan pertama, jalan kedua. Ini listnya ini. Supaya dia lebih detail gambarnya. Saya lupa nyalain lampu lagi, agak gelap jadinya. Nggak usah pakai hotbed, bagus lah. Tadinya saya pikir mau pakai hotbed, jadi saya harus bikin lagi hotbednya. Pakai seng sama apa sih itu, elemen dari Magicom. Jadi dari itu biar dia panas, nanti
di set supaya panas 40 derajat. Biasanya kalau filament 50 derajat, 60 lah. Saya beli termostat 60 derajat. Jadi setiap 60 derajat berhenti. Jadi otomatis dia mati, terus dia itu nyala lagi kalau udah dingin, terus dia pokoknya dia pertahankan suhu di 60 derajat. Rencananya saya mau bikin itu, tapi karena ini bisa ya nggak perlu hotbed lagi. Ngapain bisa harus repot-repot bikin hotbed. Ini nempelnya kuat juga kok, kuat banget ini, soalnya ini double tip ini juga saya bisa bongkar pasang. Jadi ini saya tinggal lepas, nanti ditempel lagi kapanpun saya mau pakai, tinggal pasang ya. Cuman masalahnya ini sekarang saya mau tutup pakai apa ini, paling pakai ini yang biasa buat label biar dia nggak kotor. Kalau kotor kan nanti nempelnya udah kurang kuat. Jadi label yang biasa dijual di toko-toko itu, alat tulis kantor, nah dia kan ada jual-jual label nih kayak gini. Yang kuning ini kan ada tempelan labelnya. Nah ini kan licin ini, jadi ditempel di sini aman tuh. Tempel di sini, saya tinggal cabutnya lebih mudah tuh. Jadi bisa dipakai ulang berkali-kali ini. Nah ini lapisan terakhir nih, akhirnya selesai juga. Videonya juga lumayan panjang nih. Jadi frame-frame ini semua saya cetak pakai printer 3D merek Creality yang saya beli di toko online 3D Jaiku. Jadi ini 3D Jaiku, ini toko ini bagus sekali pelayanannya, jadi aman beli di sana. Jadi dipandu sampai bener-bener bisa aktif itunya, printernya bisa nyala, bisa sampai ngeprint lah. Jadi kalau ada masalah kita tinggal hubungin dia, responnya cepat. Jadi beli di toko 3D Jaiku ini aman sekali. Jadi dipastikan puas. Linknya ada di deskripsi, nanti silakan lihat-lihat saja. Ini frame-frame ini saya cetak sendiri pakai printer dari 3D Jaiku. Saya sekalian promosiin toko Jaiku karena pelayanannya bagus, jadi oke lah. Pokoknya aman lah beli di sana. Nah, untuk teman-teman kalau yang mau, yang misalnya belum bisa main di 3D, belum bisa bikin desainnya, saya ada jasa untuk bikin apapun juga produk 3D. Tapi kalau figur-figur itu memang agak susah bikinnya, lama sekali. Jadi saya nggak mau ambil orderannya, karena ini saat itu bisa berminggu-minggu untuk menghasilkan satu figur. Saya pernah bikin satu figur sampai 2 mingguan baru jadi, karena komputer saya juga memang bukan khusus untuk 3D, jadi dia agak lemot ya. Dia harus komputer yang bener-bener yang spesifikasi untuk desain grafis punya saya kan bukan, makanya lemot ya. Jadi saya nggak terima yang bikin figur. Yang saya terima bikin frame apapun juga kayak gini. Frame ini printer pen 3D, kalau nggak frame untuk ini spindle. Ini kan spindle tipe 775. Nah saya bisa bikinin framenya, terus udah itu frame untuk ini drat. Untuk drat, nah udah selesai nih. Untuk drat as drat yang bisa naik turun jet axis. Oke, kalau selesai dia berhenti, otomatis mesinnya berhenti, mesin pen 3D nya berhenti, karena saya udah programin supaya dia berhenti kalau udah selesai. Nah dia kembali ke home. Habis itu kita tinggal pencet ini deh. Sebenarnya saya bisa bikin programnya supaya dia udah selesai ke home, ini keluar extrudernya, tapi terlalu banyak kabel itu, lihat aja tuh
Tuh kabelnya aja udah kayak begitu tuh. Udah semerawut itu. Puyeng, betul banyak sekali kabelnya. Jadi kalau saya tambah kabel lagi, ampun deh, udah nggak tahu deh kayak gimana. Jadi mendingan nggak usah deh. Kalau mau keluarin filamen, mendingan pakai ini, gampang. Nah, tinggal dia otomatis keluar. Oke, gambarnya sudah jadi seperti ini hasilnya. Nah, yang saya bilang ini frame-frame ini juga saya bisa bikin nih. Nah, frame untuk supaya asdratnya bisa dipasang. Ini kan jadi bisa naik turun. Ini kalau saya putar dia naik tuh. Nah, kalau saya putar dia naik tuh. Bisa naik turun. Ini ada limit switch. Ini ada limit switch. Nah, kalau udah sampai sini dia berhenti dia mesinnya. Jadi semua serba otomatis. Jadi kalau misal tertarik, bisa lihat video saya untuk perakitannya, dan untuk frame-framenya bisa beli langsung di toko online saya. Saya ada cantumkan di deskripsi seperti ini. Pen plotter. Nah, pen plotter. Terus ini buat taruh laser. Untuk CNC laser ini pen plotter. Saya juga ada jual ini. Jadi tinggal beli, Anda tinggal pasang. Ini servonya tinggal pasang, servo tower pasang, pakai pen, beli pen biasa, terus kawatnya tinggal ditekuk-tekuk aja kayak gini. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nggak kalah dengan printer 3D. Printer 3D asli. Kalau ini kan palsu nih. Palsu. Printer 3D palsu pakai pulpen. Seharusnya kan pakai extruder sama nozzle, tapi ini juga ada nozzle-nya, extrudernya juga ada, cuman di dalam pulpen. Dia mini, dia extrudernya kecil banget. Saya udah buka dalamnya, dinamonya juga kecil. Kelebihannya ini bisa print besar sekali tuh. Nah, saya kasih lihat, besar ini framenya tuh. Ini gambarnya masih sekecil ini, framenya besar ini. Nah, sedangkan kekurangannya pen 3D ini nozzle-nya besar. Lihat tuh, cuman sekali jalan aja dia sebesar ini, hampir sebesar filamennya tuh, hampir mirip. Ini kan filamennya, ini segini tuh, sekali jalan segede ini. Boros, yang pertama boros. Kekurangannya. Kelebihannya murah, karena cuman sekitar saya belinya sekitar 85.000 atau berapa ini. Udah dapat pennya, extrudernya, terus dapat filamen lagi beberapa meter. Kan lumayan, kita bisa mengirit. Yang penting kan hasilnya bisa jadi tuh. Oke, sudah jadi. Terima kasih. Tolong di subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan saya butuh dana juga untuk bikin alat ini, kan semuanya perlu uang ini. Dia nggak ada yang sponsorin, jadi saya pakai uang sendiri. Sebenarnya saya ada toko online, cuman kalau saya kasih tahu cara bikin kayak gini, otomatis orang semua pada bikin, nggak bakal mau beli sama saya. Jadi ya satu-satunya cara ya dari subscriber. Jadi saya bisa monetize. Sekarang ini subscriber saya baru 300 lebih. Jadi untuk monetize harus 1000. Jadi jauh sekali masih dari, padahal video-video saya udah banyak, cuman kemungkinan dulu video-video saya memang bukan untuk kasih tahu caranya bikin itu. Jadi bukan untuk mengajari cara bikin, lebih banyak dari toko online saya. Jadi orang mau lihat produk saya dari video di YouTube. Tapi kalau saya sudah bikin begini, otomatis orang pada bikin, toko saya pasti nggak bakal laku. Ya cuman saya butuh subscriber aja dari kalian. Yang tadi saya lupa kasih tahu, ini mesin ini ada kelemahan karena dia pakai
frame tunggal untuk jet axisnya, jadi otomatis dia kan dia cuman satu, tahanannya cuman satu. Kalau misalnya kiri kanan, untuk jet axis naik turunnya itu kalau kiri kanan itu lebih bagus karena dia lebih kuat, dia ada frame yang nahan ya. Tapi harus pakai 2 stepper motor lagi, tambahan 2 stepper motor. Jadi saya pikir lebih irit ya begini. Tapi kelemahannya begini, ini kan alat ini kan bisa 4-in-1, bisa pakai 3D pen, bisa pakai laser, ini lasernya, juga bisa pakai pen plotter. Jadi kalau ini dipasang di sini, semuanya dipasang. Nah ini CNC-nya di belakang. Misal saya buka dulu ya, sebelum saya lupa, nanti saya lupa lagi. Nah jadi kelemahannya ini kan, jadi kalau kepasang semua berat ya. Kalau berat turun, steppernya turun nggak masalah karena dia kan dibantu gravitasi. Tapi kalau naik itu yang masalah, karena berat stepper motornya, dia itunya apa sih itu namanya, torque-nya itu daya tahannya itu, daya untuk menahan itu istilahnya torque-nya kurang kuat. Jadi kalau berat dia otomatis dia kalau mau naik nggak bisa naik. Jadi kita bantu dengan karet ini. Saya pasang karet ini, bisa bongkar pasang ini tinggal dilepas, ini dibengkokin, kebuka langsung keluarin. Jadi karet ini saya pikir lebih murah. Jadi karet ini kan sebenarnya sih pakai per lebih bagus karena saya masih belum dapet per yang pas untuk tensionnya, untuk apa ya, untuk daya apa ya, daya apa itu namanya, daya untuk melar. Kalau karet kan melarnya kan daya melarnya, jadi naik turun daya tarik dia. Nah jadi tensionnya kurang, jadi kalau saya pakai karet ini saya bisa setel. Kalau karet ini saya bisa bisa saya setel naik lagi biar nanti tekanannya bisa pas gitu. Nah kalau untuk per saya masih belum dapat pernya yang setebal apa. Kemarin saya pakai yang agak tipis, dia sekali tarik ke bawah nggak mau naik dia. Nah pakai yang tebal terlalu berat, dia nggak mau, karena dia pernya terlalu kuat, dia nggak bisa turun ke bawah. Sampai ini kan bisa turun sampai ke lantai. Jadi saya pakai ini karet lebih gampang. Nah sedangkan karet kan murah, ini juga saya tinggal lapis-lapis saja berapa banyak, ini tahan lama kok. Kalau misal kurang kuat saya tinggal ganti lagi. Ini karet satu bungkus ini bisa pakai berapa lama ini. Jadi kelemahannya ya di situ. Saya akan kasih tahu video sebelumnya, saya nggak lupa kasih tahu kalau ini kelemahannya. Nah jadi saya tambah ini per ini supaya pas lagi. Nah kita langsung coba tes ya, kita tes naikkan itu jet axisnya. Nah sekarang saya pelan-pelan naik ke atas tuh, lihat tak? Nah dia pelan-pelan naik ke atas, udah sampai itu, dia udah sampai ke limit switchnya, jadi dia berhenti dia otomatis. Sekarang kita turunin deh. Nah kita turunin, dia turun tuh. Dia turun ke bawah tuh, kita lihat. Kalau dari sini nggak gitu kelihatan ya, soalnya dia turunnya pelan-pelan. Kita lihat dari belakang dah, dari sini. Nah ini ininya muter, dia udah berhenti ya. Oke udah berhenti, kita turunin lagi. Nah muter tuh, ini ya tuh muter tuh kan, muter dia turun ke bawah dia. Dia udah sampai hampir dasar tuh. Atau saya taruh di sini lah biar kelihatan, soalnya nggak goyang-goyang. Kalau saya pegang kan goyang-goyang. Nah kita lihat ini kan sekarang jaraknya begini ya, kita naikkan. Nah kalau dia pakai karet, kalau pakai karet, nah dia pelan-pelan kelihatan kan naik kan. Kalau pakai karet dia otomatis dia bisa bantu dia narik ke atas, soalnya kan berat ini. Nah saya naikkan lagi, ini masih belum naik, masih belum maksimal. Sampai dia ada limit switch, sampai limit switch dia berhenti dia. Nah masih bisa naik lagi. Oh udah sampai limit switch ya, pas dia. Nah jadi udah nggak bisa naik lagi ini sekarang.
otomatis. Jadi alat ini saya sebut tadi kan, saya sebelumnya saya potong, alat ini banyak jenis yang bisa dipakai. Bisa jadi pen plotter, kalau dimasukin pen plotter ya jadi pen plotter itu apa sih, masukin pen 3D. Nah, jadi 3D printer. Nah, kalau sekarang saya mau ganti pen plotter, tinggal dibuka baut ini, tinggal saya buka. Ini saya copot dulu. Saya copot bautnya, saya tinggal buka, ganti pen plotter. Saya pakai itu aja mesin biar lebih cepat. Nah, saya buka. Nah, udah saya buka, tinggal jadi ini CNC router. Jadi untuk drilling saya bikin PCB pakai ini, untuk drilling apa ya, papan-papan seperti ini. Nah, yang saya drilling ini saya pakai bor CNC router ini. Jadi ini diganti mata bornya. Ini juga saya beli yang bisa buka pasang kayak kepala bor. Kalau biasa CNC router kan ininya beda dia. Kalau saya pakai yang kepala bor supaya lebih mudah buka tutupnya. Nih, kayak gini. Bentar, saya kasih lihat. Nah, ini saya tinggal buka loh. Putar di sini udah. Nah, jatuh ininya tuh. Mata bornya tuh. Jadi saya pakai ini lebih mudah. Nah, habis ini kalau misalnya kita mau pakai pen plotter, saya pinggirin dulu ininya. Kalau mau pakai pen plotter, saya tinggal pasang di sini. Nah, sini pasang, udah jadi pen plotter. Kalau mau pakai laser, ini lasernya di samping. Nah, kalau mau laser aja, saya tinggal buka yang ini. Ini saya buka, lasernya saya pindah ke sini, langsung kunci di sini. Yang ini putih-putihnya saya buka, keluarin. Yang laser ini tinggal pindah ke sini. Kalau ini kalau malas buka ya begini, di samping. Jadi tinggal nanti digeser aja ininya, X aksesnya geser ke sini. Udah mulai ngelaser dia. Jadi dia bisa pasang banyak alat berat. Makanya jadi kelemahannya dia nggak bisa naik. Ini bisa bantu dia naik nih. Bantu dia ngangkat naik. Kalau turun nggak masalah, dia gravitasi kan, jadi berat ya. Kalau naik dibantu pakai karet ini. Jadi ini karet ini membantu sekali. Saya sampai mikir-mikir bagaimana ini caranya supaya itu. Saya cari per, nggak ada per yang sesuai. Sekarang ternyata yang paling sederhana aja ini, pakai karet gelang, udah langsung bisa. Oke, terima kasih. Semoga kalian juga bisa merakit alat ini, dan mohon subscribe-nya, like dan komen. Jadi saya butuh subscribe karena saya bikin alat-alat ini nggak gratis loh. Ini banyak biaya yang harus saya keluarkan. Jadi bantu-bantulah supaya kalau mau dapat ilmu ya bantu-bantu saya, supaya saya juga ada dikit pemasukan biar bisa bikin alat-alat lain. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk yang versi 4-in-1 CNC router, CNC laser, CNC pen plotter, dan CNC 3D printer. Ini CNC loh, bukannya 3D printer. Kalau 3D printer dia pakai shield, pakai shield yang RAMs. Ya udah, itu pakai Arduino Mega. Nah, ini pakai Arduino biasa, ini Arduino Uno tuh. Di sana tuh Arduino Uno. Saya pakai Uno loh ini. Bisa 3D printer dia. Biasanya kalau 3D printer harus pakai RAMs. Jadi bukan CNC, pakai shield yang RAMs sama Mega. Arduino Mega. Oke, saya mohon sekali lagi subscribe Anda, like, share, dan komen. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.